Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan malam hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita semua. Seperti biasa, setiap malam kita berjumpa dalam acara ngobrol bareng, kita diskusi, ngobrol perkara ilmu, perkara agama, dalam rangka menambah wawasan ilmu kita, wawasan Islam kita, dan memotivasi diri kita agar istiqomah dalam melakukan amal soleh. Silakan kepada apa benar mencabut tumbuhan di atas makam hukumnya haram? Tidak ada hukumnya haram. Ya, boleh-boleh saja untuk membersihkan, jangan terlalu rindang ya. Nanti banyak ular. Boleh, nggak ada larangan. Ya, tidak ada larangan untuk mencabut pohon, tidak ada. Harus dibersihkan, dirapihkan, sehingga kita kalaupun sedang berziarah ya nyaman, enak ya. Karenina IPS 2 ya, Karenina. Batu nisan bukan tempat duduk ya. Jadi kurang pada tempatnya ya, gitu. Nggak boleh, memang nggak boleh duduk di batu nisan, itu bukan tempat duduk. Itu adalah tanda saja, jadi bukan tempat duduk ya. Nah, kurang sopan ya, kurang etis. Salwa Alia. Karena di IPS 2 coba di kontak-kontak yang lainnya biar kita bisa ngobrol bareng. Kita mulai jam 8.30 sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Salwa teh kelas mana Salwa itu? Salwa Alia. Salwa teh kelas mana ya? Agis, belum ada Agis. Agis udah sembuh ya? Coba IPS 2 di kontak-kontak lagi biar semakin seru. Sakit apa Agis teh? Agis sakit apa? Didoakan supaya cepat sembuh ya. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa wasfiha wa anta syafi la syafi la shifauka wala yughadiru saqama. Ya, semoga Allah
menyembuhkan, menyehatkan kembali Agis ya, sehingga bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah kembali besok, hadir ke sekolah. Arista sudah bergabung. Arista, siapa ini, Jonathan ya, sudah bergabung. Sekarang sudah jam 8:30 ya. Oh, 32 ya, udah masuk waktu untuk kita mulai obrolan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga siswa dari MTs Miftahul Jannah, berikut para alumninya, juga rekan-rekan, sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat beraktivitas ya dari pagi sampai malam hari ini. Dan malam hari ini pun sebelum kita berlayar ke Pulau Kapuk, kita istirahat ya. Jam 10 malam kita diskusi dulu, kita ngobrol, kita berbagi ilmu, berbagi saran. Ya, berharap pertemuan malam hari ini setiap malam dari jam 20.30 sampai jam 21.30 sampai setengah 10 ya. Semoga ada bertambah ilmu kita. Doa yang terpenting adalah bagaimana kita menjalin ukhuwah di antara kita ya. Sekalipun kita tidak langsung ketemu di darat ya, tapi kita bisa ketemu lewat media sosial ini ya. Kita ada terjalin ukhuwah di antara kita. Dan baiklah, pada malam hari ini kajian kita akan melanjutkan bahasan tentang maqasidus syariah, yakni tentang fungsi syariat Islam. Ya, lagi bawa kajian kita malam hari ini terus sampai 5 hari ke depan. Kita akan membahas tentang fungsi syariat Islam, yang tujuannya agar kita betul-betul memahami tentang hukum Islam, syariat Islam atau syariat Allah, yang merupakan syariat atau hukum aturan yang dibuat, dirancang oleh
pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan kita semua manusia, Allah. Jadi itulah merupakan syariat terbaik, karena Allah yang paling tahu bagaimana cara mengoperasikan manusia, karena Allah lah pencipta kita semua. Kita berharap dengan mengkaji materi ini kita akan semakin paham apa itu syariat Islam, ya, bagaimana bentuk-bentuknya, dan juga untuk menghindari salah paham, khususnya di kalangan umat Islam. Jangan sampai salah paham, salah mengerti tentang syariat Islam, ya. NASA udah hadir ya, IPA 2. Ada 6 fungsi dari syariat Islam itu. Pada malam Ahad, malam Minggu telah kita bahas fungsi pertama adalah hifdzuddin, itu memelihara agama, ya. Jadi syariat Islam ini Allah turunkan ke bumi ini kepada kita semua, yang tujuannya adalah, fungsinya adalah untuk memelihara agama, ya, agar agama ini eksis di dalam jiwa kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, juga termasuk dalam bangsa dan negara kita, sehingga agama itu eksis, ya, gitu. Dan yang kedua, kemarin telah kita bahas pada malam kemarin, adalah hifzul akli, ya, memelihara akal. Ya, Mardika udah hadir ya, terima kasih sudah hadir. Ya, kita bertahan dan ngobrol ini sampai jam 21.30 ya. Bertahan nggak 1 jam bertemu kita, ya. Jadi yang kedua, kemarin telah kita bahas syariat Islam berfungsi sebagai hifdzul akli, memelihara akal, di mana Islam agar akal itu ada dalam jiwa kita, eksis dalam diri kita, ya, maka ada perintah di dalam Al-Quran untuk memakan, meminum makanan minuman yang halal dan thayyib, ya, karena dengan makanan yang halal dan thayyib inilah tubuh kita akan sehat dan ruh kita, jiwa kita ada dalam diri kita, ya. Maka ada perintah di situ, ada mana yang halal diterangkan dalam Al-Quran itu harus kita konsumsi, dan mana juga yang haram. Itu telah di Quran begitu jelas tentang beberapa jenis hewan atau benda-benda yang diharamkan, itu harus dihindari. Karena kalau dimakan oleh kita yang halal, yang haram itu akan berdampak negatif bagi tubuh kita. Maka kata Allah, wa kullu washrabu halalan thayyiba, makanlah oleh kalian yang halal dan baik. Itulah bagaimana cara kita agar tubuh kita sehat, maka itulah ruh kita, jiwa kita akan eksis dalam diri kita, ya, gitu. Terus yang kedua, karena jiwa itu sangat berharga dalam hidup ini, sangat berharga, dan nilai manusia dalam jiwa itu sendiri, maka Al-Quran, hadis Rasulullah itu melarang manusia membunuh manusia yang lain, ya. Nur Fazria, Nur udah hadir, Nur, ya, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bergabung. Jadi yang kedua itu, Islam mengharamkan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, ya, diharamkan. Dan sanksi berat pun Allah berikan kepada orang-orang yang membunuh itu tanpa hak membunuhnya, ya. Barang siapa orang membunuh seorang mukmin, wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajazaa'um jahannam khalidun fiha, orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan disengaja, maka sanksinya adalah neraka jahanam, di dalamnya kekal selama-lamanya. Itu sanksi di akhirat. Dan di dunia maka sanksinya apa? Orang-orang yang membunuh itu harus dikisos. Apa itu kisos?
adalah hukuman yang setimpal, hukuman yang sebanding. Kalau dia membunuh, maka harus dibunuh lagi. Kalau tadi pihak keluarga tidak memaafkan, ya. Kalau memaafkan pihak keluarga, maka diganti dengan diyat. Apa itu? Ada denda. Apa dendanya? Membayar seharga 100 ekor unta. Ya, begitu. Satu ekor unta bisa berharga 50 juta, berarti kurang lebih 5 miliar, ya. Agi Sadir ya, Agi Sadir, terima kasih. Tadi Nur, coba yang lainnya IPA 1 di kontak-kontak ya, Nur, biar agak seru kita ngobrol malam hari ini. Jadi itu lagi bahwa nyawa itu sangat berharga. Mutia, IPA 4 sudah hadir. Sangat berharga nyawa itu, maka jangan sekali-kali kita menghilangkan nyawa orang lain. Jangan sekali-kali, hal apapun, alasannya pun tidak boleh. Karena sangat berarti, bermakna nyawa itu. Kata Al-Quran, barang siapa orang membunuh satu nyawa manusia sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi membunuh satu orang ya tanpa hak, maka sama dengan menghilangkan nyawa seluruh manusia di permukaan bumi. Dan juga sebaliknya, orang yang memberikan kehidupan kepada satu orang saja sama dengan memberikan kehidupan kepada seluruh manusia di permukaan bumi ini. Ya, makanya karena sangat berharga nyawa manusia, maka sanksinya pun sangat berat. Apa? Dibunuh lagi. Ya, makanya orang yang paham tentang hukum Islam ketika hendak membunuh orang lain berpikirnya udah ribuan kali. Apakah dia menghilangkan nyawa orang lain atau dia sendiri akan hilang nyawanya, ya, gitu. Kalau dia membunuh, siap untuk dibunuh lagi, gitu. Makanya orang-orang yang paham tentang syariat Islam, maka dia tidak mungkin melakukan upaya pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Itulah Islam berfungsi untuk memelihara jiwa, ya, memelihara jiwa manusia, namanya hifdun nafs, ya, memelihara jiwa manusia itu namanya hifdun nafs. Jadi kita jaga jiwa kita agar tetap ada dalam diri kita. Tadi dengan pertama dengan memerintahkan makan minum yang halal dan thayyib, juga yang kedua ada larangan membunuh jiwa manusia, ya, maka sanksinya pun sangat berat. Maka di tengah-tengah tingkat kriminal yang sangat tinggi, ya, sekarang banyak pembunuhan berkali-kali, kayak nyawa terlalu murah, hal yang kecil, yang sepele, orang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Makanya dengan hukum Islam itulah nyawa manusia akan terpelihara dengan baik, ya, gitu. Baiklah, untuk yang ketiga kita akan membahas fungsi yang ketiga adalah hifdun nasl. Artinya Islam itu berfungsi untuk memelihara keturunan. Ya, jadi yang ketiga, syariat Islam itu berfungsi untuk hifdun nasl, memelihara keturunan. Jadi manusia itu untuk melanjutkan generasi, ya, generasi berikutnya jangan sampai terputus, maka dalam Islam ada perintah untuk melakukan pernikahan, ya. Ya, ada dua hal di dalam hifdun nasl itu. Yang pertama adalah perintah untuk menikah. Yang kedua, larangan untuk berzina. Itu dua hal tadi, ya. Jadi agar terpelihara keturunan itu dengan baik, dengan asal usulnya yang jelas, ya, tidak samar-samar lagi siapa bapaknya, siapa ibunya, ya. Maka Islam itu memerintahkan manusia untuk melakukan pernikahan. Nah, untuk bab pernikahan ini nanti akan dibahas di dalam
syariah munakahat ya, tentang pernikahan itu akan dibahas secara tuntas. Dalam Quran sendiri, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 ya, ayat 3 di tengah-tengah ada sebuah kalimat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatsa wa ruba'. Tuh, ayat An-Nisa ayat 3 di tengah-tengah dari kalimat awalnya wa idh khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatsa wa ruba'a. Mananya apa? Fankihu, maka nikahilah oleh kamu siapa? Perempuan yang kamu sukai. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, maka nikahilah oleh kamu perempuan yang kamu sukai. Di laki-laki ya, pemuda yang sudah mampu, dalam bahasa Arab namanya ba'ah ya, ya masyaras syabab fa in ba'ah fal yatazawaj gitu kan. Wahai para pemuda yang sudah punya kemampuan, maka fal yatazawaj, maka menikahlah gitu kan, maka menikahlah. Nikah itu hukum asalnya kan mubah, boleh ya, boleh. Kemudian menjadi sunnah ya, menjadi sunnah nikah itu apabila bagaimana orang yang sudah punya kemampuan tetapi dia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Itu sunnah, artinya boleh segera atau ditunda beberapa saat saja ya gitu. Tapi bukan artinya begitu lama menundanya. Ya, gitu. Dan ada jadi hukum wajib bagaimana apabila orang yang sudah punya kemampuan tetapi dia khawatir berbuat zina. Itu menjadi wajib hukumnya. Jadi hukum nikah itu ada 5, ada yang namanya sunnah, wajib, haram, makruh, dan mubah ya gitu. Bagi siapa orang yang sunnah tadi? Orang yang sudah punya kemampuan, punya ba'ah, punya kemampuan materinya, kemampuan ilmunya, kemampuan fisiknya, kemampuan mentalnya, sudah mampu, yang punya kemampuan, maka dia disunahkan ya segera menikah. Tapi kalau ada beberapa hal yang ditunda beberapa saat, itu masih boleh. Tapi kalau dia sudah tidak sanggup untuk menghindar dari perbuatan zina ya, maka nikah menjadi wajib baginya. Ya, kalau sudah punya kemampuan lantas dia ketakutan, khawatir berbuat zina, maka hukumnya jatuh kepada wajib, harus segera menikah bagi orang yang sudah punya kemampuan tapi dia khawatir berbuat zina ya. Itulah dalam Islam. Jadi untuk membangun sebuah keluarga yang nanti ada anak yang dilahirkan, itu harus ditempuh dengan cara menikah, harus menikah. Tidak boleh orang laki perempuan serumah tanpa nikah, itu haram. Itu haram, tidak boleh. Dinikah dulu secara sah ya dalam Islam, maka baru dia berkumpul satu rumah. Tidak boleh serumah dulu baru nikah belakangan. Oh. Kita lihat di negara-negara barat ya, negara barat yang memang beda pahamnya, beda agamanya, banyak kasus-kasus yang serumah tanpa nikah. Jadi serumah dulu, mereka punya anak, beberapa anak, dan kemudian dianggap cocok dengan pasangannya, maka baru dia menikah. Kalau tidak cocok dengan pasangannya ya bubar lagi ya, tanpa ada apa-apa gitu kan. Dalam Islam tidak. Kalau orang ingin hidup satu rumah dan ingin melahirkan sebuah keturunan ya, Ratu udah hadir ya,
maka wajib bagi dia untuk menikah. Nah, dalam menikah itu ada 5 hal yang harus dipenuhi. Namanya rukun nikah ya. Nah, nanti di materi bab berikutnya di kelas 12 akan kita bahas tentang munakahat, pernikahan. Ini sebagai kenalan dulu ya gitu. Jadi kalau untuk melahirkan sebuah keturunan yang sah itu maka harus menikah dulu. Nah, ketika menikah ada 5 hal yang harus dipenuhi, harus ada ketika pernikahan itu berlangsung. Apa yang 5 tadi? Pertama adalah ada calon pengantin pria, ya, ada laki-laki. Syaratnya dia beragama Islam, sudah balik, ya. Terus atas kehendaknya dia sendiri, ya. Terus juga tadi secara material sudah mapan, ilmu juga sudah mapan, itu namanya pengantin laki-laki, ya, beragama Islam, sudah balik, berakal, punya kemampuan, ya, kehendak sendiri. Itu harus ada pada pernikahan itu. Yang kedua, calon pengantin perempuan harus beda kelamin. Nah, tidak boleh pernikahan satu kelamin, ya, nggak boleh laki sama laki-laki menikah. Ada kan yang nikah sama laki-laki namanya apa? Gay, ya, homoseks. Itu dalam Islam nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya, terima kasih kiriman penggambarnya. Siapa itu? Suken, ya, gitu. Dalam Islam tidak boleh pernikahan satu kelamin. Terus zaman Nabi Lut itu kaum Sodom itu nikah dengan sesama jenis. Allah timpakan azab, tanggung-tanggung itu hujan batu itu, ya. Itu hujan batu itu. Sodom itu dari bangsa kaum Sodom. Sekarang kan ada istilah Sodom, ya. Sodomi itu, ya. Itu dari kaum Sodom pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Itu udah menyimpang dari fitrah manusia. Fitrahnya itu adalah laki-laki suka kepada perempuan. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrahnya. Pembawaannya begitu. Tapi kalau laki suka laki itu namanya tidak fitrah. Di luar kebiasaan manusia, ya, itu aneh bin ajaib kan gitu. Ada perempuan dengan perempuan, ada, ya. Ada perempuan nikah sama perempuan itu namanya apa? Lesbian, ya. Itu pun juga sama, hukumnya haram. Kita lihat tuh banyak ada tayangan-tayangan yang perempuan sama perempuan menikah, gimana, ya, itu. Jadi dalam Islam itu kalau menikah dua jenis yang berbeda harus berbeda, tidak boleh sama. Satu, calon pengantin laki-laki. Yang kedua, calon pengantin perempuan. Syaratnya sama, dia beragama Islam. Harus satu agama. Harus satu agama. Kalau beda agama, tidak sah pernikahannya, tidak sah. Dipaksakan, itu zina sepanjang masa. Zina sepanjang masa. Anak lain yang lahir, ya, itu anak yang sah, itu anak yang tidak sah. Sekalipun dia suci tapi tidak sah, bukan hasil pernikahan yang sah gitu. Ya, jadi nikah itu dengan orang yang beda jenis kelamin harus satu agamanya. Kalau beda agama itu nanti akan timbul masalah berat dalam keluarga itu karena beda prinsip. Ya, beda ideologi, beda cara hidup, ya, cara pandangnya berbeda, itu akan timbul masalah berat. Makanya harus satu agama, tidak boleh beda agama. Yang kedua, sudah balik. Kalau belum balik nggak bisa. Balik itu standarnya adalah kalau bagi perempuan sudah haid, ya, sudah haid. Belum haid jangan, nggak boleh. Laki-laki sudah bermimpi, ya, artinya sudah matang spermanya, itu secara medis begitu, ya, begitu. Itu adalah ketentuan dari dua pengantin, laki dan perempuan harus begitu, ya. Terus yang ketiga adanya wali. Wali itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dia itu orang tuanya, ya, orang tuanya.
orang tua pengantin perempuan, orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, nanti turun ke saudara dari bapaknya, kakaknya, adeknya, bisa paman, uaknya. Yang main sholat disadarin saja, ya, jangan digebukan, disadarkan. Yang main sholat itu jangan buang-buang uang gitu, sayang, mending sedekah aja, dapat pahala dari Allah. Kalau main sholat bukan dapat pahala, malah dapat palu, bukan pala, ya itu. Ada wali, ya, jadi wali itu adalah ada hubungan dengan pengantin perempuan. Nah, kalau sudah tidak ada yang wali nasab, bapaknya nggak ada, uang nggak ada, kakek nggak ada, paman nggak ada, saudara nggak ada, kakak nggak ada, itu baru menggunakan wali hakim, ya. Itu penguasa, ya, bisa presiden, bisa menteri agama, atau kepala kantor urusan agama setempat, itu, ya, itu namanya wali hakim. Atau mungkin Pak Kiai, itu bisa kalau sudah yang nasabnya, yang orang tuanya yang tidak ada, itu wali harus ada, ya. Dia pun harus beragama Islam, sudah baligh, berakal, ya, gitu. Yang keempat adalah adanya saksi, 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi laki-laki, ya. Wiwin sudah masuk, ya, bergabung. Wiwin alumni, ya. Ada 2 orang saksi laki-laki, minimal 2 orang. Selebihnya sekampung nggak apa-apa, tapi minimal 2 orang saksi laki-laki. Dia bisa muslim, berakal sehat, lah balik, bisa melihat, mendengar, ya. Itu saksi, harus ada orang saksi, minimal 2 orang. Sekampung bagus, ya, gitu. Jadi minimal 2 orang itu ada saksi. Nah, baru yang kelima adalah ijab kabul, ya. Ijab itu penyerahan, kabul itu penerimaan, ya. Ijab adalah pernyataan dari wali perempuan yang menyatakan menikahkan dengan seorang laki-laki, itu ijab, ya. Dan kabul adalah penerimaan dari pihak pengantin laki-laki yang menerima pernikahannya dengan seorang perempuan tadi. Dia diucapkan langsung, diucapkan dengan kata-kata yang jelas, itu baru. Nah, kemudian di luar yang 5 tadi ada juga yang namanya mahar, ya, mahar, pemberian suami kepada istrinya. Mahar juga dibilang dengan mas kawin, karena bentuk emas, ya, itu pertama, itu mas kawin. Atau benda, bisa benda, yang penting perempuan ridho dengan pemberian suaminya itu, ya. Bisa berupa emas, bisa berupa uang, atau bisa benda lain yang sekiranya pihak perempuan rela, ya, ada kerelaan diberi seperti itu. Itulah pernikahan yang sah dalam Islam. Jadi kalau nikah terpenuhi yang 5 tadi plus maharnya ada, tapi kalau ada satu yang tidak terpenuhi, maka tidak sah pernikahannya. Kalau tidak sah, dipaksakan berhubungan keduanya, maka itu dikatakan hukum berzina. Kalau zina sepanjang masa, ya sudah, itu dosa seumur-umur hidup, ya, gitu. Itulah dalam Islam. Jadi untuk menjaga nasab kita punya anak yang sah, itu harus dilakukan dengan pernikahan yang sah. Nikahnya tidak sah, maka anaknya juga tidak sah. Tidak bisa dicantolkan ke bapaknya karena tidak sah itu. Tapi kalau dengan nikah yang sah, jelas siapa bapaknya, ya. Neneng binti Ahmad, jelas sekali, anak siapa ini. Jadi kalau dia pernikahan berlangsung, kemudian dia melahirkan, itu jelas sekali ini anak siapa. Nanti di akhirat ditanya, ini kamu itu anak siapa, ya, gitu. Jadi untuk menjaga ini keturunannya siapa, dari siapa, ibu dan apa siapa, maka adanya pernikahan. Nah, di luar sana, ya, banyak kasus-kasus yang tidak jelas, ya. Anak siapa orang tuanya, oh, itu nggak jelas, ya, gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi Islam itu untuk menjaga keturunan, ya, maka ada perintah untuk menikah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni.
nikah itu adalah sunnahku, ya, sunnah Rasulullah. Barang siapa orang yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Jadi kalau orang yang tidak mau menikah, membujang seumur hidup, menjadi perawan seumur hidup, tadi itu bukan umatnya Rasulullah. Ya, makanya orang-orang yang pengen diaku umat Rasulullah maka harus menikah. Ya, harus menikah. Tadi kan kata Nabi, an-nikah sunnati. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, begitu. Nah, kemudian setelah pernikahan berlangsung, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban di antara suami dan istri. Nanti kita akan bahas pada berikutnya, ya. Jadi setelah akad nikah berlangsung, ijab qabul, maka muncullah yang namanya hak dan kewajiban. Tadinya nggak ada hak kewajiban. Setelah kata terima nikahnya, ya, saya terima nikah dan kawinnya siapa, Neneng binti Ahmad, misalkan, dengan mas kawin ini, ya, berapa miliar itu dibayar tunai. Nah, setelah kalimat saya terima, maka muncul yang namanya hak. Kedua namanya kewajiban, itu harus dipenuhi, ya. Kewajiban dilaksanakan, haknya harus dimiliki. Itu akibat ijab dan qabul, ada hak dan kewajiban. Itu pernikahan di dalam Islam, ya. Jadi untuk membangun sebuah keluarga yang sah, ya, membangun keluarga yang sah itu diawali dengan gerbang namanya pernikahan. Itu harus dilakukan dengan secara Islam. Ada aturan yang jelas, ya, nanti akan dibahas pada fikih munakahat. Itu harus dipenuhi semua persyaratan dan rukun di dalam pernikahan. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, agar keturunan itu dapat kita jaga, maka ada larangan untuk berzina. Islam mengharamkan perzinahan dalam bentuk apapun, ya. Islam mengharamkan perzinahan. Mana dalilnya, ayatnya? Kita lihat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32, ya. Ada yang hafal ayatnya? Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila, ya, wa sya'as sabila. Ulangi lagi ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'as sabila. Kata Allah, janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, ya, keji, mirip binatang, mirip hewan. Dan wasya'as sabil, dan seburuk-buruknya jalan. Jadi ada dua alasan larangan berzina itu, ya. Kalau kita lihat teks ayatnya, jangan mendekati zina. Apa mananya? Larangan melakukan perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Apa itu? Adalah pacaran. Jangankan berzina, penyebab zina aja nggak boleh melakukannya, ya. Karena biasanya, ya, ini biasanya tradisinya bahwa orang berzina itu diawali dengan pacaran. Pacaran itu adalah pintu gerbang masuk ke dalam perzinahan. Maka Islam mengharamkan di situ. Mengharamkan di situ. Karena kalau orang sudah pacaran, laki perempuan, pergi kemana-mana berduaan, ke sekolah dua-duaan, ke pasar dua-duaan, liburan dua-duaan, ya sudah. Itu mirip suami istri. Kadang-kadang apapun dilakukan. Makanya Islam mengharamkan itu. Karena
Pacaran adalah pintu gerbang masuk ke dalam perzinahan, ya gitu. Sekali lagi bahwa dalam Islam itu mengharamkan perbuatan yang mengantar kepada zina, juga mengharamkan perzinahan itu sendiri. Kenapa Islam mengharamkan perzinahan? Tadi ada dua alasan. Pertama adalah fahisyah, perbuatan yang keji, ya, keji, mirip binatang. Coba lihat binatang, ayam, ya, kambing, sapi, kebo. Kalau mereka mau ada rasa suka kepada lawan jenisnya, langsung dilakukan di tempat manapun tanpa pernikahan, kan? Ada nggak kambing menikah? Coba, ada nggak kambing menikah di KUA gitu ya? Ayam ada, ayam menikah? Nggak ada. Sapi itu menikah? Nggak ada. Jadi kalau orang seperti itu, ya, rasa suka kemudian dia lakukan perzinahan tanpa ada pernikahan sebelumnya, apa bedanya dengan kambing gitu kan? Maka itu fahisyah, itu keji, itu perbuatan zina itu, ya, keji. Karena mirip hewan. Kalau hewan berzina kan wajar. Kenapa? Tidak punya agama, tidak punya moral, tidak punya akhlak. Binatang tidak punya pedoman hidup, panduan hidupnya apa, ya, tidak punya agama, tidak punya akal, tidak punya panduan hidup, ya wajar. Kalau manusia, itu kita punya akal, punya agama, punya panduan hidup. Kalau dia berzina, ya itu sangat keji, ya. Yang kedua, wasya'as sabila, seburuk-buruknya jalan. Saya pernah dengar, ya, ada orang ketika ditanya kenapa Anda berzina, kata dia, setelah perceraian berlangsung dengan suami yang pertama, dia punya anak, dia harus hidup, anak pun harus hidup, maka terpaksa dia bekerja dengan cara berzina. Pertanyaannya, boleh nggak ngasih makan anak dari hasil perzinahan? Boleh nggak menghidupi dirinya dari perzinahan? Ada nggak jalan lain? Ada. Jadi kalau dia lakukan perzinahan untuk menghidupi dirinya dan anaknya, itu adalah jalan yang terburuk. Padahal banyak jalan yang halal menuju Mekah, banyak, ya. Asal kita mau bekerja yang halal, serius sungguh-sungguh, maka pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, pengen jalur cepat saja tanpa susah payah, ya sudah, dia akan berzina. Maka itulah kenapa Islam mengharamkan zina. Nah, sekarang perzinahan begitu marak, ya. Kita sedih juga nih hari ini. Perzinahan sekarang begitu marak karena didukung oleh media sosial, teknologi IT-nya begitu. Ini kita bisa komunikasi dengan siapa saja, bisa melihat apa saja, bisa ngobrol dengan siapapun, ya, bisa melihat apa saja. Kalau tidak punya iman yang kokoh, kita akan terjebak dengan teknologi itu. Ya, sekarang banyak kasus-kasus perzinahan di kalangan pelajar itu sangat tinggi. Anak SD saya sudah ada yang berzina, anak SD, SMP, SMA, kuliahan, masyarakat umum, itu sekarang luar biasa. Ya, luar biasa sekarang itu. Kenapa? Itu jebolnya iman dalam diri kita. Agamanya jebol itu. Ya, tidak punya agama yang kokoh, yang kuat, dia akhirnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau dia punya agama, ya, fitrah itu dipenuhi, tapi dengan cara menikah, bukan dengan cara berzina, gitu. Ya, sekarang kita sangat prihatin akibat teknologi yang begitu hebat, akses bisa terbuka lebar,
kita bisa berhubungan dengan siapa saja, bisa melihat apa saja, bisa ngobrol kapan saja, ya, gitu. Akhirnya terjadilah pergaulan bebas. Kalau udah terjadi ya sudah. Kata Rasulullah dalam hadis mengatakan, jika suatu kampung, suatu negara sudah menghalalkan perzinahan, di mana zina itu dianggap suatu hal yang wajar dan biasa, maka seakan-akan dirinya halal untuk diajab oleh Allah. Kenapa sekarang banyak musibah, ya, gempa bumi, ya, gunung meletus, banjir di mana-mana, tsunami, ya, kebanjiran, kebakaran, terus kecelakaan lalu lintas. Barusan kemarin di mana, di Cipularang, ya, Cipularang, di Cipali, kemudian juga di Jalan Tol Bogor Jagorawi sekarang luar biasa. Banyak musibah terjadi. Apa akar masalahnya? Boleh jadi karena tadi ada sekarang perzinahan begitu marak di mana-mana dan tidak ada yang mencegah lagi, ya. Ada nggak sanksinya dari masyarakat? Tidak ada. Nanti kita lihat bagaimana sanksi dalam Islam, ya, gitu. Kita lihat bagaimana sanksi dalam Islam itu. Dan sekalian, bahwa dalam Islam tadi untuk menjaga nasab keturunan kita, satu, perintah menikah, kedua, larangan berzina. Kalau orang itu berzina kemudian dia hamil, maka dia dikatakan anaknya tidak sah. Tidak sah. Dia tidak punya bapak. Karena dia bukan hasil pernikahan yang sah, maka statusnya dia anak yang tidak sah. Bintinya itu ke siapa? Anak siapa itu nggak jelas. Mohon maaf, apalagi kalau misalkan dia berzina dengan gonta-ganti pasangan, ya. Coba ada perempuan yang gonta-ganti laki-laki pasangan. Ketika dia hamil, ini anak siapa? Kan nggak jelas, kan? Coba itu. Jadi kalau orang itu berzina, dia hamil, tadi apalagi dia berzina dengan beberapa laki-laki, ketika dia hamil, ini kan nggak jelas ini anak siapa, kan? Tes DNA, gitu kan? Apakah mau yang berzina di tes DNA, gitu kan? Udah kabur duluan, kan, laki-lakinya? Kabur dia. Dari sekian laki-laki yang mau tes DNA, apalagi kan mahal DNA itu, berapa juta, ya? Mau nggak di tes DNA laki-laki itu? Pasti nggak mau, dia kabur pergi kemana, gitu kan? Makanya nggak jelas itu yang lahir dari perzinahan itu. Nggak jelas sekali. Ini bintinya binti siapa? Nanti ketika manggil, ini anak siapa? Nggak jelas, kan? Masa anak binti gotong royong? Wah. Nggak mungkin, kan? Ya. Makanya saran saya kepada para siswi, ya, siswi SMA 4 Cikupa, tolong jaga baik-baik, ya, jangan sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Tidak boleh pacaran, jangan pacaran, jangan. Itu kebodohan pacaran itu, ya, kebodohan. Dia pikirannya terganggu, waktunya terganggu, tidak bisa fokus belajar, masa depannya mandesur, masa depan suram. Fokus aja, karena fokus belajar, fokus kuliah, menggali ilmu, nanti dapat karir yang bagus, baru situ menikah. Jangan SMA udah pacaran kelas 10, sibuk tiap hari pacaran melulu, belajarnya amburadul. Terus kelas 11 sudah hamil, gimana itu kalau begitu? Oh, udah nggak bisa kuliah, ngasuh anak, ngasuh suami, gimana begitu? Ya. Nah, kemudian sekalian, di dalam Islam itu kalau orang itu berzina, ya, berzina itu sangat berat sanksinya.
sangat berat sanksinya. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang kedua ya. Surah An-Nur ayat yang kedua. Silakan dilihat ayatnya. Surah An-Nur ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka ayatnya? An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Lihat ayatnya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu, maka cambuklah, kula wahid minhuma, keduanya ya, keduanya mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambuk. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah keduanya sebanyak mi'ata jalda. Sebanyak berapa? 100 kali cambuk. Di depan umum. Wal yashhad azabahu ma ta'ifatum minal mu'minin, maka disaksikan azabnya itu oleh sekelompok, segolongan orang-orang mukmin di tempat terbuka. Di tempat terbuka disaksikan oleh orang-orang mukmin gitu. Kenapa disaksikan? Pertama, bagi si pelaku ada jera, yang kedua yang menonton, yang melihat tidak melakukan hal yang serupa gitu. Ini kenapa di tempat umum di cambuknya, agar tadi bagi si pelaku perzinahan ada efek jera, tidak mengulangi lagi perbuatan zinanya. Nah, sedangkan bagi orang yang menonton, yang menyaksikan, dia tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu, karena itu resikonya berat tadi. Ketika dia berzina, ya akan dicambuk di depan umum seperti itu lagi gitu. Itulah beratnya sanksi dalam Islam. Nah, kalau sekarang di negara kita, orang yang berzina diapain? Dikawinin, dinikahin ya. Ada efek jera enggak? Yang ngebakalan jera itu. Malah nanti mungkin akan muncul pelaku-pelaku berikutnya. Nah, tadi nggak ada sanksi apa-apa. Maka sekarang orang berbondong-bondong sekarang melakukan hal yang sama. Kita dengar dalam suatu hasil riset bahwa anak pelajar itu ya di kota-kota besar 63% itu sudah pernah melakukan perzinahan. Itu sangat luar biasa. Kenapa tadi? Komunikasi begitu mudah, alat bisa digunakan kapan saja, gitu. Apa hukumnya makan hewan? Maksudnya apa? Tergantung hewannya apa. Ada hewan yang halal, ada hewan yang halal. Kalau hewan yang halal sih boleh. Kalau hewannya haram ya nggak boleh, karena ada hewan yang halal, hewan yang haram ya gitu. Hewan yang bertaring itu nggak boleh dimakan. Anjing, babi, kucing, tikus, ular itu kan. Tapi kalau nggak ada gigi taringnya, dia mau makan tumbuhan saja, itu boleh dimakan. Kambing, sapi, kerbau, ayam itu boleh. Ya, sekali lagi bahwa di dalam Islam itu laki perempuan itu dilarang berzina. Jangan berzina. Memandang aja nggak boleh. Saling memandang nggak boleh. Ya, ketika laki-laki melihat perempuan yang sekiranya menarik, maka tundukkan. Ya guddu min absarim, tundukkan pandangannya. Kenapa ditundukkan? Karena semua tindakan berawal dari mata. Semua tindakan berawal dari mata. Juga sama, perempuan melihat laki-laki yang sekiranya akan timbul getaran tertentu, ada rasa suka, syahwat, maka tundukkan juga pandangannya. Ya gudduna min absarihin, tundukkan pandangannya gitu. Nah, tadi semua tindakan berawal dari mata gitu. Yang kan berzina, memandang aja nggak boleh, sentuhan aja nggak boleh kan? Sentuhan nggak boleh. Kapan bersentuhan? Kalau dia sudah melakukan
nikahan. Kalau belum menikah tidak boleh bersentuhan kulit yang gitu. Jadi Islam itu sangat hati-hati. Ada rambu-rambu yang tidak bisa ditembus. Ada aturan yang jelas, ya. Kalaupun terjadi perzinahan, hukuman sangat keras sekali. Tadi apa? Dicambuk 100 kali coba sok. Ya. Orang sekira akan ada jera di situ. Tapi kalau perzinahan dibiarkan saja, tidak ada sanksi apapun, ya nanti banyak pelaku berikutnya, ya. Itulah diantaranya yang merupakan ketentuan tentang bagaimana memelihara keturunan yang sah dengan cara pernikahan yang sah, juga menghindari perbuatan zina. Apa hukumnya berzina dengan binatang? Ya sama, itu haram, tidak boleh. Bisa berzina dengan manusia atau berzina dengan hewan, ya sama, hukumnya haram. Ada, saya lihat di YouTube, laki-laki nikah dengan binatang, ya. Aduh, itu waras nggak ya? Nggak boleh nikah dengan binatang, ya. Ya sama, dosanya sama, ya, gitu. Jadi nggak boleh nikah dengan berzina dengan binatang, nggak boleh. Sering dengar, saya beberapa kali saya dengar ada laki-laki yang sudah tidak terkontrol, maka dia berzina dengan binatang. Ya, mungkin binatang kan tidak bisa menolak, ya. Tapi itu dosa besar, itu jangan dilakukan, ya. Jadi banyak madorot dari perzinahan, ya. Apalagi sekarang banyak penyakit dari perzinahan, ya. Penyakitnya nggak tanggung-tanggung kan. Sampai sekarang tidak ada obatnya. Apa namanya, virus apa? Virus HIV kan? Virus yang HIV, humanity, apa itu, ya. Jadi virus ini akan merusak daya tahan tubuh manusia. Human immunity virus, ya, gitu. Jadi virus ini akan menggerogoti daya tahan tubuh manusia. Ya sudah, hilang kekebalannya, udah dia akan sakit terus. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini, dokter di dunia belum menemukan obat untuk virus HIV. Tidak ada. Karena itu merupakan azab dari Allah. Maka paling satu langkah saja, ya, satu cara bagaimana menyembuhkan virus HIV ini, dengan cara bertobat kepada Allah, dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya, obat yang sebenar-benarnya. Sampai sekarang tidak ada obatnya. Maka hanya satu langkah saja, dan obat nggak bisa, tapi dengan bertobat kepada Allah, dia bertobat sungguh-sungguh, istighfar, mohon ampun kepada Allah, dia sholat taubat, beristighfar, ada penyesalan, ada ikrar, tidak mengulangi lagi. Terus dia menghentikan semua perbuatan zinanya dan lakukan amal soleh, itu baru bisa begitu. Hukumnya bagaimana menzalimi orang yang zalim kepada kita, ya, kita berlaku zalim juga, itu namanya, ya. Kalau zalim kepada orang yang menzalimi kita, ya, gitu. Dizalimi itu kalau memang sangat terpaksa, itu hanya untuk membela diri saja, bukan untuk menyakiti, ya, bukan untuk menyakiti, bukan, tapi hanya membela diri saja. Kalau secara fisik dia menzalimi kita, ya, secara fisik nih menzalimi kita, kita hanya bela diri saja, bela diri, bukan untuk menyakiti dia, tidak, ya, gitu. Kalau non fisik, ya, biarkan saja. Dia zalim, misalkan memfitnah kita, ya, memfitnah, bikin gosip tentang diri kita, ya jangan dibales, biarkan saja dia seperti itu.
Kalau kita membalas juga sama dengan orang itu gitu, sama dolimnya juga kan itu. Ya, makanya Nabi itu, akhlak Nabi itu ya akhlak Nabi, akhlak Rasulullah. Dia akan berbuat kepada orang yang zalim, ya. Dia membalas keburukan dengan kebaikan gitu. Bisa nggak mencontoh Nabi tentang hal itu? Tadi secara fisik sekedar untuk membela diri saja, kalau gitu mempertahankan diri kita, tapi jangan menyakiti dia. Jadi kalaupun dia mendolimi kita dengan fitnah, ghibah, ya, namimah, ngadu domba dengan segala macam, balaslah dengan hal yang baik. Dia nanti akan malu sendiri kan? Dia akan mikir kenapa kita berbuat buruk kepada dia malah baik kepada kita. Itulah akhlak kita. Akhlak Islam seperti itu. Jadi jangan membalas keburukan dengan keburukan lagi, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Memang itu berat sekali, tapi itu pahalanya gede banget ya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita itu sangat itu. Kita mendatangi orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita, bisa enggak? Kita berkunjung kepada orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita itu, atau kita berbuat dermawan kepada orang yang pelit, itu akhlak Islam. Kita memberi kepada orang-orang yang pelit, itu akhlak Islam seperti itu. Nah itu berat, tapi nilainya sangat tinggi. Itu akhlak Rasulullah. Makanya kalau orang berbuat zalim kepada kita balas lagi, itu sama-sama zalimnya, ya. Tidak ada yang unggul di antara keduanya itu. Itulah kajian pada hari ini ya. Sekali lagi bahwa Islam itu yang ketiga adalah menjaga keturunan kita, menjaga anak dengan cara apa? Dengan cara perintah menikah dalam Islam. Nikahnya ada aturan yang sangat jelas dalam fikih munakahat. Yang kedua adalah larangan berzina. Dengan berzina tidak jelas ini anak siapa, ya, tidak jelas, tidak punya keturunan yang jelas anak siapa, tidak. Makanya dalam Islam diharamkan berzina juga. Untuk mencegah orang berzina, maka Islam menerapkan hukum. Hukumnya apa? Adalah hukum